Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasha Julfa Nabila Sadia dari Prodi PAI semester 7. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari materi mengenai pengembangan manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan. Soal yang pertama yaitu mengenai aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh guru honorer yang ada di Kabupaten Garut. Nah, aksi ini menunjukkan bahwa adanya beberapa persoalan dalam pengembangan manajemen sumber daya manusia di sektor pendidikan. Ada beberapa analisis dari berbagai perspektif, yaitu yang pertama mengenai evaluasi kinerja. Masalah utama yang muncul yaitu ketidakpuasan guru honorer terhadap pemerintah daerah yang dianggap tidak menepati janji. Jadi evaluasi kinerja ini perlu dilakukan secara transparan dan objektif untuk menilai kinerja guru. Hal ini penting untuk dilakukan untuk menentukan kelayakan bagi guru honorer untuk mendapatkan kuota P3K. Karena jika evaluasi ini tidak jelas, maka guru akan merasa dirugikan dan tidak termotivasi. Yang kedua, merancang sistem dan proses pengembangan karir. Sistem pengembangan karir ini harus dirancang secara jelas dan adil untuk guru honorer. Jadi harus adanya rencana yang terstruktur terkait pendidikan dan pelatihan, termasuk pemetaan sosial dan kebutuhan pengembangan profesional. Yang ketiga yaitu pengembangan kapasitas dan kapabilitas guru honorer yang harus ditingkatkan melalui pelatihan yang relevan, misalnya seperti workshop atau seminar-seminar. Nah, jadi pemerintah daerah harus menyediakan akses yang memadai untuk pelatihan yang dilakukan oleh guru honorer untuk dapat bersaing dan memenuhi standar yang sudah ditentukan. Karena jika hal ini tidak dilakukan, maka akan berpengaruh terhadap mutu pendidikan. Yang keempat yaitu performa sumber daya insan pendidikan. Performa guru juga bergantung pada dukungan dari manajemen pendidikan yang baik. Munculnya ketidakpuasan guru honorer menunjukkan bahwa adanya masalah dalam komunikasi dan pengelolaan dalam sumber daya manusia. Oleh karena itu, dengan adanya implementasi manajemen yang baik, maka akan dapat meningkatkan performa dan kepuasan kerja. Yang kelima yaitu hubungan antar kebijakan dan realitas. Janji pemerintahan yang tidak dipenuhi itu menyebabkan ketidakpercayaan. Harusnya manajemen SDM mampu menjembatani antar kebijakan yang ada dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Hubungan organisasional. Dengan komunikasi yang efektif, maka akan membangun komunikasi yang baik antara semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintahan, sekolah, guru, dan orang tua. Hal ini penting untuk memastikan bahwa informasi mengenai kebijakan pendidikan dan program peningkatan kualitas pendidikan disampaikan dengan jelas. Yang kedua yaitu budaya organisasi. Salah satunya budaya inovatif. Nah, yaitu mendorong budaya yang mendukung inovasi dalam pembelajaran dan pengajaran. Misalnya, mendorong guru untuk melakukan pengembangan pada suatu metode pengajaran yang kreatif, sehingga siswa atau peserta didik lebih menarik lagi ketika melakukan pembelajaran. Yang ketiga yaitu learning organization dengan pengembangan profesional berkelanjutan. Nah, menyediakan program pelatihan misalnya dan pengembangan profesional yang berkelanjutan bagi guru. Jadi hal ini penting dilakukan supaya mereka tetap update dengan perkembangan metode pelajaran atau metode pembelajaran dan teknologi. Lalu dengan evaluasi dan refleksi untuk mendorong sekolah melakukan evaluasi rutin terhadap proses belajar mengajar. Sekolah yang menjadi organisasi pembelajar harus mampu melakukan refleksi untuk perbaikan yang berkelanjutan. Ikhtiar peningkatan RLS dan HLS yaitu yang pertama program akses pendidikan. Dengan memperluas akses pendidikan bagi anak usia 7 tahun hingga lulus SMA atau D1 melalui pembangunan sarana dan prasarana serta penyediaan beasiswa untuk keluarga yang kurang mampu. Lalu pendekatan multidimensional dengan mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan budaya dalam merencanakan program pendidikan untuk memastikan bahwa semua anak akan mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Lalu pertanyaan nomor 3, dalam menghadapi tantangan era disrupsi dan penerapan konsep Merdeka Belajar serta kurikulum Merdeka atau KUMER, terdapat beberapa isu strategis dalam manajemen sumber daya manusia.
Nah, dari beberapa isu tersebut diantaranya yaitu yang pertama, transformasi digital. Perubahan teknologi yang cepat memerlukan adaptasi dalam proses belajar mengajar, termasuk penggunaan platform digital. Tenaga pendidik perlu dilatih untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Pengembangan kompetensi digital menjadi kunci agar guru dan peserta didik dapat memaksimalkan potensi pembelajaran online. Yang kedua yaitu pengembangan kompetensi guru. Kualitas pendidikan sangat sekali bergantung pada kompetensi guru yang mampu mengimplementasikan kurikulum yang baru. Program pelatihan yang berkelanjutan harus dirancang untuk meningkatkan keterampilan pedagogis, kreativitas, dan kemampuan dalam menerapkan prinsip merdeka belajar dan kurikulum merdeka. Lalu yang ketiga yaitu kolaborasi multipihak atau pentahelix. Sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha atau bisnis, komunitas, dan media sangat penting dalam pendidikan. Dengan melibatkan berbagai pihak tersebut, maka ekosistem pendidikan dapat dioptimalkan untuk menciptakan inovasi dan dukungan yang lebih luas bagi kebijakan pendidikan, termasuk penyediaan sumber daya dan infrastruktur yang diperlukan. Lalu yang keempat, kebijakan dan regulasi fleksibel. Kebijakan pendidikan harus mendukung fleksibilitas dalam implementasi kurikulum. Regulasi yang kaku dapat menghambat kreativitas dan inovasi dalam pendidikan. Jadi penting sekali untuk merancang kebijakan yang memungkinkan sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal dan karakteristik peserta didik. Lalu yang kelima, fokus pada kesejahteraan guru dan siswa. Kesejahteraan mental dan emosional pendidik dan peserta didik harus menjadi prioritas. Program-program dukungan psikologis dan pengembangan lingkungan belajar yang positif sangat penting untuk menciptakan suasana belajar yang produktif, efektif, serta mengurangi tingkat stres. Lalu yang keenam yaitu peningkatan akses dan kesetaraan pendidikan. Hal ini dilakukan untuk memastikan semua peserta didik memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Program-program inklusif dan penyediaan sumber daya untuk daerah terpencil dan kurang beruntung sangat penting agar setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Yang ketujuh yaitu inovasi dalam metode pembelajaran. Penggunaan metode pembelajaran yang beragam dan sesuai dengan karakter siswa. Inovasi dalam pembelajaran seperti proyek berbasis pembelajaran, pembelajaran berbasis masalah atau program based learning, dan pendekatan kolaboratif sangat penting dalam menerapkan merdeka belajar. Untuk soal yang keempat yaitu manfaat dari kajian manajemen SDM dalam pendidikan berdasarkan 3 aspek yaitu kognitif, sikap, dan keterampilan. Nah, untuk yang pertama yaitu dari aspek kognitif. Nah, mungkin yang saya rasakan dari mengkaji manajemen SDM ini, cara kognitif meningkatkan pemahaman atau pengetahuan saya mengenai teori dan praktik manajemen SDM untuk meningkatkan pengetahuan mengenai dinamika pendidikan. Lalu yang kedua dalam aspek sikap. Sikap positif seperti misalnya mengembangkan sikap optimis terhadap tantangan dalam dunia pendidikan atau empati dan kepedulian. Jadi meningkatkan empati terhadap kebutuhan siswa dan teman sejawat misalnya dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik lagi. Lalu yang ketiga dalam aspek keterampilan. Nah, mungkin yang saya rasakan yaitu keterampilan dalam berkomunikasi secara efektif. Jadi selama mengkaji manajemen SDM ini meningkatkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun secara tulisan. Sekian jawaban yang dapat saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.